Mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Lalu setelah Yesus menaiki keledai, apa yang terjadi, saudara-saudara? Murid-murid Yesus, bahkan orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita. So karena itu Zakaria bilang begini, bersorak-soraklah dengannya. Ekspresi sukacita. Saya katakan tadi, sukacita kita bukan datang dari hal-hal yang bersifat lahiriah, saudara. Bukan karena baju baru, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi ekspresi sukacita kita datang dari Tuhan karena kita percaya Dia Raja sudah lahir bagi kita, saudara-saudara. Dan mereka berteriak, Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Orang-orang mereka bersorak-sorai, murid-murid Yesus dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi Injil Lukas juga mencatat bahwa ada orang-orang yang bersungut-sungut, ada orang yang tidak menerima Yesus sebagai Raja. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi. Kalau saudara membaca Alkitab dalam Perjanjian Baru, itu pertama kali Yesus dinobatkan, disebut, dipanggil sebagai Raja orang Yahudi, itu pada saat orang Majus datang mau mempersembahkan korban kepada Yesus. Mereka membawa apa, Bapak Ibu? Emas, kemenyan, dan minyak. Saudara tahu, orang-orang Majus ini bukan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang tergolong sebagai bangsa-bangsa kafir. Tetapi mereka dipakai Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi mereka dipakai Tuhan. So karena itu, saudara-saudara, dari mulut orang-orang Majus ini, di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua, bahasa aslinya dikatakan begini, Melek Hayehudim. Apa artinya? Mereka bertanya-tanya, di manakah Dia Raja orang Yahudi? Saudara coba pikirkan ini. Yesus datang kepada kepunyaannya, bangsa Israel, orang-orang pilihan, orang Yahudi. Tetapi orang Israel, orang Yahudi menolak Yesus. Di satu sisi, orang-orang Majus, orang-orang yang dianggap kafir, mereka dianggap kafir. Justru mereka yang mengerti kebenaran ini, sehingga mereka datang dan mereka langsung bertanya, di manakah Dia Raja orang Yahudi? Dan ini bikin siapa marah, saudara-saudara? Herodes marah. Herodes bilang, kurang ajar ini. Ada raja baru ya. Ada raja baru yang mau mengambil tahtaku. Sehingga Herodes bikin aksi, saudara-saudara. Apa yang dia lakukan? Dia perintahkan kepada semua prajurit-prajurit, cari di wilayah Bethlehem, Yudea, cari. Kalau ada bayi, bunuh. Bayangkan, saudara-saudara. Tetapi kita perlu bersyukur, Tuhan pakai orang Majus, orang kafir, untuk mereka bisa menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Nah, saya katakan tadi, saudara-saudara, sebagian besar dari orang Yahudi menolak. Mereka menolak Yesus sebagai Raja. Kenapa mereka menolak? Karena orang Yahudi memandang Yesus itu hanya sebagai manusia biasa. Ya, Dia kan anak tukang kayu, yang kesehariannya, kerjaannya
bikin meja, bikin kursi. Masa raja jadi tukang kayu? Mereka menolak Yesus sebagai Mesias karena dalam pandangan mereka Mesias adalah raja yang lebih hebat dari Daud. Mereka membayangkan bahwa nantinya Mesias yang akan datang, raja yang akan datang, tahtanya lebih megah dari tahta Daud, keprajuritannya, keberaniannya lebih hebat dari Raja Daud. Tapi Yesus, mana mungkin raja tukang kayu? Karena itu orang Yahudi menolak, saudara-saudara. Karena mereka mengharapkan raja itu raja yang bisa memimpin mereka, yang bisa mengalahkan musuh mereka. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang ada di bawah penjajahan bangsa Roma. Sehingga mereka berharap, saudara-saudara, raja yang akan datang itu akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Mereka berharap raja yang akan datang membangun negara yang kuat. Mereka berharap Israel tidak lagi di bawah penjajahan, tetapi Israel merdeka. Itu yang mereka harapkan. Dan yang paling ngeri, saudara-saudara, mereka nggak bisa terima masa raja mati disalib. Raja apa nih? Sehingga mereka mengolok-olok. Orang bilang begini, saudara-saudara, kalau ngana raja, coba turun dari salib. Bayangkan, saudara-saudara, betapa jahatnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka tolak Yesus. Mereka nggak menerima Yesus sebagai raja. Bahkan ketika Yesus disalib, mereka olok-olok Yesus. Tapi hari ini saudara dan saya, kita yakin, kita percaya bahwa Yesus adalah raja. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, Yesus sebagai raja menurut nubuatan Zakaria. Teks Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama. Yang pertama, raja itu adil. Yang kedua, jaya. Nah, kata jaya, saya coba cari beberapa terjemahan lebih dekat penafsirannya, saudara-saudara. Jaya itu maksudnya begini, dia pemimpin yang menyelamatkan. Sama-sama katakan menyelamatkan. Lalu dia bukan hanya sekedar menyelamatkan, karena saya yakin orang yang bisa menyelamatkan satu bangsa, dia adalah pemenang. Yang percaya katakan amin. Ya? Jadi raja ini, dia pertama adil, yang kedua dia jaya atau menyelamatkan atau pemenang, dan yang ketiga Zakaria mencatat dia lemah lembut. Adil, jaya, menyelamatkan, pemenang, dan lemah lembut. Nah, tiga karakter ini, tiga bagian yang ada di dalam pribadi raja, yaitu Yesus ini, saudara-saudara, kita simpulkan dalam satu karya yang sempurna yang Yesus lakukan. Keadilan, kemenangan, dan kelemah lembutannya dinyatakan melalui karya salib. Maksudnya begini, saudara-saudara, kalau saudara mau melihat Yesus sebagai raja yang adil, kalau saudara mau melihat Yesus sebagai raja yang jaya, menyelamatkan, pemenang, dan saudara melihat Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut, maka saudara harus lihat salib Yesus. Saya paling suka khotbah salib, saudara. Sekalipun kita merayakan Natal, tetapi salib harus tetap diberitakan. Amin, saudara. Karena karya Yesus memang harus dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Keadilan, kemenangan, dan kelemah lembutan Yesus dinyatakan melalui karya salibnya. Nah, kesimpulannya, saya hanya pilih satu bagian dari firman Tuhan untuk menyimpulkan adil, jaya, lemah lembut tersirat di dalam surat Petrus.
Mari kita baca bersama-sama dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Oke, saya minta 3 orang siswa boleh maju di depan sini. Yang cowok-cowok ganteng-ganteng, pemberani, yang hebat-hebat, maju ke depan. 1, 2, 3. Baru 2. 1 lagi. Ayo, mari. Ayo. Mama, mana yang jadi papa tadi pakai baju dinas tadi? Oh, Pak Guru maju. Oh, Pak Guru ada di sini. Ini jadi apa tadi ya? Papa. Oh, kalau begitu anak. Supaya komplit. Pak Guru, papa dan anak maju. Sini. Kiki. Mari Ki, ayo Ki. Ki. Cepat. Mari saya. Kalian tidak diapa-apain kok. Nanti pulang dapat sakes ya. Tolong panitia siapkan sakes buat mereka bertiga ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudara, untuk menyimpulkan 3 karakter tadi. Adil, yang kedua apa? Jaya, dan yang ketiga apa? Lemah lembut. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, apa saudara-saudara? Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan apa? Adil. Lalu selanjutnya apa saudara-saudara? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di mana? Di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa? Kebenaran. Dan yang paling keren bagian terakhir, sama-sama baca 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Adil. Kalau saudara mencuri, kedapatan mencuri, saudara dipukul, adil enggak? Adil tidak, Pak Kades. Adil ya? Kalau ada warga yang bikin onar, kepala batu, Kades panggil Hansip ke apa kok, tolong kok di DP kepala. Kira-kira adil kata ada? Adil. Kenapa? Kesalahan harus di anak-anak di sekolah. Kalau kalian bikin salah, kalian melanggar tata tertib, kena sanksi tidak? Ada sanksinya? Nah, pasti sanksinya ada level ya, level 1, level 2. Yang paling kepala batu ya. Kalau sudah tidak bisa dibina, maka binasakan. Enggak bercanda saudara-saudara ya. Ya, kalau memang sudah tak bisa dibina ya dibinasakan. Tidak, Tuhan tidak membinasakan kita yang percaya, katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak. Nah, kasih tahu di samping kiri kananmu, kamu tidak binasa. Amin, amin. Saudara masih berpikir binasa? Hah? Jadi kalau salah harus dihukum adil. Karena kalau salah tak dihukum tak adil, saudara. Nah, mari saudara lihat teksnya. Yesus bersalah tidak? Yesus bersalah tidak, saudara-saudara? Ia tidak. Sama-sama, wah semangat tuh nih.
Sama-sama, 1, 2, 3. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Berarti saudara-saudara, Yesus berdosa kata-katanya? Yesus tidak berdosa. Tapi ternyata Yesus yang tidak berdosa ini, teks yang saya beri warna merah, saudara baca 1, 2, 3. Sendiri telah memikul kita di dalam tubuhnya Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus harus pikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Bukan hanya sekedar karena Tuhan Yesus mengasihi kita, supaya keadilan Allah ditegakkan. Oke? Supaya keadilan Allah ditegakkan. Yang tadi kurang ajar sampai ini. Bajalang miring dulu, batangnya dulu. Ini kita. Oke. Cuma bikin muka galak sedikit, masa anak berandal kok muka manis-manis. Cuma bikin muka. Oke. Jadi ini yang apa saudara-saudara yang kurang nakal. Bapak gurunya mana ya? Oh ini. Ini Bapak. Kalau adil, ini harus di udah tara dengar orang tua di sekolah bikin kasus, bikin kacau. Pokoknya paling kepala gaya sudah. Ya bikin guru-guru kayak, bayangkan, ulangan tara datang, habis ulangan baru dia datang. Ya gini. Tapi berharap dapat nilai bagus. Yang begini-begini nih bertobat cepat. Ya. Amin. Kalau adil, Pak Guru mesti cari rotang, mana cari rotang? Apa? Cari yang goros-goros sedikit lah, kalau cambuk dia ada bekas, total lalu dia ini, karena bikin kepala sekolah sakit hati, karena bikin orang tua menangis, talalu. Rotang cepat. Guru kontak siswa tuh. Bye-bye solar. Ini tako, ini guru tako siswa ini. Tolong bantu cari rotang dulu. Tolong nonton film gratis dulu ya Bapak Ibu. Sudah Pak? Nggak ada rasa dulu. Mama. Coba. Lihat dulu ya. Ini kok malah taat Mama yuk. Karena bikin muka marah. Marah. Alangkah. Oke. Merotang bagian ke merotang. Nggak apa-apa. Sabar. Oke. Guru sok merotang karena ini terlalu. Tapi papa, namanya orang tua tetap orang tua, betul Bapak Ibu? Yang punya anak, mungkin orang terlalu sakit hati karena tompe anak-anak, tidak pernah bikin orang senang. Mungkin di satu sisi orang marah, ya toh? Orang sampai mungkin maaf kata orang sumpah tompe anak-anak. Semoga anak jadi kodok.
Karena suka lalu marah maksudnya ya, saudara-saudara. Tapi percaya atau tidak, di saat saudara sendiri, saudara memikirkan anak saudara, bagaimana pergumulan saudara mengandung 9 bulan, bagaimana saudara mengimpikan ketika menikah saya punya anak, karena ada begitu banyak keluarga yang sudah menikah tapi tidak punya anak. Lalu saudara mulai berpikir, iyo biar kurang ajar begitu kita pe anak. Saya yakin saudara, biar sedikit ada rasa sayang. Betul mama-mama? Betul ya? Bapak-bapak betul? Bapak-bapak tara suara. Biar sampai anak sebagai sakit hati bagaimanapun, yang namanya orang tua tetap orang tua. Amin. Dong tetap sayang dong anak. Sebab itu Pak mau bilang penghuni anak-anak, hormati orang tua. Karena Alkitab bilang waktu orang hormati orang tua, orang panjang umur. Haleluya. Iya. Mau panjang umur, mau diberkati, mau punya masa depan, hormati orang tua. Pas guru saya mau pukul. Adil ini, tata tertib bilang kalau dia salah pukul, cirako ke dia. Itu tata tertib, adil, pukul. Pas mau pukul, papa bapele. Bukan begitu. Papa bilang sabar, itu kita pe anak. Kalau tahukah saudara, di dalam rancangan Bapa di surga, Yesus telah ditentukan sebelum dunia dijadikan, supaya Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Anggap saja ini Yesus. Yesus berdosa? Tidak. Yesus berbuat salah? Tetapi demi tuntutan keadilan, dosa harus dihukum. Harus ada eksekusi terhadap dosa. So karena itu saudara-saudara, keadilan Allah dinyatakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dengar baik saudara, Yesus disalib bukan karena Yesus berbuat dosa, tetapi Yesus disalib karena dia mau memikul dosa kita. Sehingga apa yang dilakukan? Iki yang berbuat salah, papanya yang dicambuk. Cambuk. Malah sesuai dengan pelanggaran. Kalau pelanggarannya ditentukan harus 10 kali. 10 kali. 10 kali. 10 kali. 10 kali. Oke, kita hitung ya. Kenapa? Karena kalau tara 10 kali tara lunas. Amin. Kan kalau pelanggarannya, aturannya, hukumannya harus 10, ya harus 10 dibayar. Masa ngana utang 10 ngana bayar 5, belum lunas itu. Amin. Karena kira cicil. Ini bukan koperasi kawan. Oke? Jadi kalau hutangnya 10 harus dibayar berapa? Berarti cambuknya harus berapa? Nah, waktu dicambuk 10 kali, lunas tidak? Lunas. Oke. Cambuk. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu setelah 10 Yesus bilang begini, sudah genap. Tetelestai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia berbuat dosa? Tidak. Dia berbuat salah? Tetapi kenapa dia harus dihukum? Karena dia menanggung dosa kita, supaya keadilannya itu dipuaskan. Ini baru bilang adil. Kalau nggak salah 10, hukum 10. Dan Yesus tidak tanggung-tanggung di kayu salib. Sampai dia bilang begini,
pesta sudah selesai. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan buat. Adil digenapi? Adil digenapi? Selesai ya? Yang kedua, apa saudara? Menang, selamat oleh bilur-bilurnya telah sembuh. Dulu seringkali kita mendoakan orang sakit pakai ayat ini, saudara. Oleh bilur Yesus kamu sembuh. Ternyata waktu saya kembali ke teks aslinya, saudara, sembuh di sini bukan berarti anak kolesterol baik, asam urat baik, darah tinggi baik. Bukan itu. Kita tidak hanya sekedar disembuhkan dari asam urat, dari kolesterol, darah tinggi, tetapi tahukah saudara, saudara dan saya disembuhkan dari penyakit yang namanya dosa. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Siapapun kita ada di tempat ini, kita adalah orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak dari yang namanya dosa. Bahkan Daud pun sadar sejak di dalam kandungan ibunya, dia berdosa. So, karena itu saya, saudara, seringkali saya konseling orang. Ketika orang bilang, Pak, mohon maaf, saya berdosa, saya tertawa. Kenapa saya tertawa? Bagus, kamu sadar kamu berdosa, berarti kamu bisa disembuhkan Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang berdosa tapi bikin diri cara berdosa. Semoga tidak ada di tempat ini. Amin. Karena begini, saudara, hanya orang sakit yang butuh tabib. Halo? Betul tidak? Saya mau tanya, kalau saudara sehat, saudara pergi ke dokter tidak? Kenapa? Karena saudara tidak sakit kan? Nanti saudara ke dokter kalau saudara sakit. Nah, kenapa ada begitu banyak orang yang menyepelekan Yesus, yang mengabaikan Yesus? Karena mereka pikir hidup mereka baik-baik saja. Mereka nggak sadar mereka berdosa. Ingat saudara-saudara, kita semua orang berdosa. Lalu kita seringkali berpikir dosa itu nanti kalau membunuh, mencuri, pahuge, itu baru dosa. Tapi Alkitab juga bilang begini, kau tahu itu baik, lalu kau tidak bikin, itu juga dosa. Jadi kalau saudara tahu sembahyang itu baik, lalu saudara malas-malas di rumah, ya itu berdosa juga. Amin, anak-anak muda. Pak mau tanya, mau nih, malas belajar itu dosa? Ya dosa lah. Ya kan? Malas sekolah itu dosa? Kalau kamu tahu itu baik, lalu kau tara bikin, itu dosa. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, kita ada di dalam lingkaran setan, maju kena, mundur kena, ke kiri kena, ke kanan kena. Tidak ada satu manusia yang bisa mengelak dari dosa. Tapi kabar baiknya buat kita malam hari ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya apa, saudara? Saudara bukan hanya diampuni, tetapi saudara disembuhkan dari dosa. Nanti teksnya saya tunjukkan sebentar. Bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan kita dari dosa? Menang. Ya, kita selamat, saudara-saudara. Siapa yang di sini malam ini percaya kalau dia mati, kita pulang dari bangsal ini, pulang di rumah langsung nafas putus, masuk surga? Angkat tangan. Pak Roy paling pertama, imanmu luar biasa. Saya tahu Bapak Ibu yang lain masih tadi Pak. Mau angkat tangan nih, tadi kita baru marah sama ibu. Mau angkat tangan kita terjadi sudah ini kaki Oke. Kira ini kita selamat kata Rada. Saya mau kasih tahu saudara, keselamatanmu pasti di dalam Yesus.
Aminnya mencurigakan. Macam banyak antara yakin selamat malam ini. Keselamatanmu pasti di dalam Yesus. Coba dengan penuh keyakinan bilang, saya pasti selamat. Lebih kencang lagi, saya pasti selamat. Lebih nyaring lagi, katakan, saya pasti selamat. Orang Kristen kalau tidak yakin dia selamat, harus saja jadi Kristen, saudara. Karena kalau kita di dalam Yesus, kita pasti selamat. Gak peduli seberapa rusak hidupmu, seberapa buruk masa lalumu, di dalam Yesus kita pasti selamat. Kenapa? Karena kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat bukan karena kita rajin gereja. Kita selamat bukan karena kita penatua 4 periode. Bukan. Kita selamat karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk pikul orang pedosa. Yang percaya katakan amin. So karena itu Anda punya kepastian Anda selamat. Tapi Pak, kita masih, kemarin Pak kita masih bikin salah. Iyo, orang masih bisa bikin salah karena orang masih manusia. Nanti saya tunjukkan teksnya bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, ia apa? Lemah lembut. Di mana kelemah lembutan Yesus? Ketika ia dicaci maki, ia balas dengan caci maki. Amin. Amin, betul ya? Ketika dia dicaci maki, dia balas dengan caci maki. Yang percaya coba angkat tangan. Oh iya. Bagus. Semua masih sadar ya. Kelemah lembutan Yesus ditunjukkan di mana? Ketika ia dicaci maki, ia tidak tapi orang itu, yang sebelah baru satu kata di situ, Mama Yu. So sumpahlah. Pokoknya kita sumpah mana? 10 tanjakan, 11 belokan, 100 turunan. Mama Yu kutuk itu juga. Tapi saya percaya orang-orang yang ada di dinding ketika dicaci maki, dia sama seperti Yesus, tidak membalas. Yang setuju katakan amin. Tidak membalas. Biar sudah, ada Tuhan yang jadi hakim yang adil. Jadi ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas. Kelemah lembutannya Yesus terlihat di sana. Lalu apa saudara? Ia Kalau saudara jadi orang Kristen tidak mau menderita, saudara jangan jadi Kristen. Karena Kristen itu harus menderita. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, jadi orang Kristen harus siap menderita. Kasih tahu di samping kiri kanan, jadi orang Kristen harus siap menderita. Jangan doanya Tuhan jauhkan dari pergumulan ini, jauhkan dari ini. Kemana mau senang saja. Yesus pikul salib dokter. Ya. Ketika ia menderita, apa saudara? Ia tidak Wow, Yesus punya karakter lemah lembut. Dicaci maki tidak membalas, menderita ia tidak Nah, 3 poin tadi genap saudara? Selesai, clear ya 3 poin tadi. Adil, jaya, dan lemah lembut. Di mana wujudnya? Nah, sekarang kita masuk aplikasi. Kesimpulannya saudara, Yesus datang sebagai Raja. Kita tidak perlu lagi menantikan Yesus. Kita tidak lagi menyambut Yesus.
Tetapi kabar baik, Yesus sudah datang. Yesus sudah datang menjadi raja di dalam kerajaannya di bumi. Di mana saudara? Makanya Bapak kami gimana saudara? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti. Jadi kita hidup di bumi tapi kita menikmati surga di bumi. Kan banyak orang Kristen tapi hidup model neraka nih. Berarti ngana belum percaya Yesus, belum di dalam Yesus. Karena kalau ngana di dalam Yesus pasti ngana menikmati surga sekalipun ada di bumi. Pergumulan ada, tantangan ada, diejek, dihina, dihianati ada, mengalami ketidakadilan iya. Tetapi kan dia hidup di dalam kerajaan Allah, dia punya kekuatan. Sama seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan apa? Kekuatan kepada aku. Yesus sudah datang menjadi raja di dalam kerajaannya di bumi seperti di sini. Dan ingat baik-baik saudara, kerajaan Allah bukan tentang hal-hal lahiriah, bukan soal makan, bukan soal minum. Berapa banyak ibu-ibu yang mulai panik ini, aduh, Pak itu belum gajian, semua tanggal 25, sepatu menyala belum ada, baju menyala, apalagi bibir menyala, terakhir bakar menyala belum ada. Mulai bingung. Kerajaan Allah bukan soal itu. Mungkin tahun ini kau diizinkan Natal gak punya apa-apa, kau tetap bersuka cita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mungkin tahun ini kau merayakan Natal tanpa baju baru, kau gak mudah kecewa, gak mudah putus asa. Kerajaan Allah bukan tentang hal-hal lahiriah, tetapi hal-hal rohani. Melalui kelahiran baru. Ini poinnya, saudara. Melalui kelahiran baru. Sorry. Ini dulu. Saya pikir-pikir siapa yang jadi asisten saya tadi. Ternyata mereka bertiga. Melalui kelahiran baru, saudara-saudara, kita dapat masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Yang sudah lahir baru percaya katakan amin. Yohanes 3:5 bilang begini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak pendeta-pendeta menafsirkan kelahiran baru air dan roh ini soal baptisan. Salah. Ingat saudara-saudara, saudara tidak diselamatkan karena saudara dibaptis, tetapi saudara diselamatkan karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptis. Jadi masuk di dalam kerajaan Allah harus mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru ini bukan produk atau usaha manusia, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang melahirbarukan kita adalah Tuhan, Roh Kudus sendiri. Sehingga ini bagian terakhir, tenang Bapak Ibu, ini udah selesai. Saya coba mengutip catatan dari Alkitab Berkeley Daily Study, menjelaskan konsep tentang kelahiran baru. Ada dua pemikiran dalam hal ini. Air adalah simbol pembersihan. Ketika Yesus mengambil alih kehidupan kita, ketika kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dosa-dosa kita diampuni dan dilupakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya dosanya diampuni katakan amin. Kita udah mau selesai, tenang saudara. Ini teks yang paling terakhir. Dosa-dosa kita diampuni dan dilupakan. Roh adalah simbol kekuatan. Ketika Yesus mengambil alih kehidupan kita, tidak hanya berarti masa lalu kita dilupakan. Ingat baik-baik saudara. Ketika Tuhan mengambil alih hidup saudara, ketika Tuhan menjadi raja atas hidup saudara dan saya, Dia tidak hanya sekedar melupakan masa lalu kita, Dia tidak hanya sekedar mengampuni semua dosa-dosa kita,
mengambil alih kehidupan kita tidak hanya berarti masa lalu kita dilupakan dan diampuni. Namun, ini poinnya saudara, ketika kita jatuh ke dalam dosa lagi, kekuatan baru memampukan kita menjadi pribadi yang tidak pernah kita bayangkan dan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh diri saya. Dulu saya ini pambahukil. Sudah kami muka. Saudara berpikir yang sedang berbicara di sini orang baik. Saya orang jahat. Sebelum kalian bikin dosa, saya sudah bikin dosa. Waktu masih sekolah, maaf, masih sekolah, saya pacaran setaka ruang. Saya merokok, saya mabuk. Waktu sekolah di Ambon, rusak hidup saya. Saya pernah menghamili orang dan saya suruh aborsi. Saya nggak mau tanggung jawab. Di suatu titik, saudara, saya sadar itu salah, itu dosa. Tapi tahukah saudara, semakin saya lawan, semakin saya tidak berdaya oleh dosa. Yang pernah punya pengalaman dengan saya, coba angkat tangan. Kalau saudara sama dengan saya, saudara manusia. Tetapi kalau saudara bilang, oh kita tak sama dengan Pak Wesley, munafik kan? Pak Kades sama, kita manusia, betul? Betul saudara? Semakin saya berjuang, bagaimana caranya saya berhenti dari dosa? Bukannya saya malah berhenti bikin dosa, malah saya ketagihan. Dan lebih parahnya saudara, saya jadi orang munafik, paling munafik di dunia. Kenapa? Saya sejak muda main musik KKR. Tapi selesai main KKR, saya KKR di hutan-hutan dengan pacar saya. Waktu doa, bahasa rohnya paling kencang, kuraba-raba, kuraba-raba. Ya kan? Tapi setelah KKR, setelah doa, ya kuraba, raba perempuan. Itulah saya. Jahat, rusak. Jadi sebenarnya orang model ini yang duduk, yang berdiri di sini, so ini yang seharusnya dicambuk. Ini yang seharusnya dihukum. Ini yang seharusnya dipaku, disalib. Karena yang bikin dosa, yang bikin kejahatan ini. Tetapi Papa bilang, kita sayang Pak. Kita sayang Pak. Yesus yang ganti ada di sana. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Saya doa puasa, saya coba cari mana pendoa yang lebih sakti. Kalau berdoa tangannya gemetar. Saya cari minyak urapan, tolong urapi saya. Kenapa saya melayani Tuhan kok saya jatuh di dosa yang berulang kali? Saya tahu ini salah, tetapi saya nggak punya kekuatan untuk keluar dari dosa. Semakin saya berdoa, semakin saya jatuh di dalam dosa. Tapi satu titik sudah, saya mendengar tentang kasih Allah. Kasih Allah yang tanpa syarat. Kasih Allah yang mau mati bagi manusia durhaka. Kasih Allah yang mau mati menggantikan manusia berdosa. Dan kasihnya tanpa syarat. Dia menerima dirimu apa adanya. Di titik itulah saudara, saya bilang, Tuhan, aku capek Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat.
saat itulah saya mendapatkan kekuatan. Dulu saya coba sembunyi dari dosa. Saya jadi orang munafik. Di mimbar dapalia nabi. Tapi di bawah mimbar, setan bilang, ampun, kita so setan, barangan lebih setan dari kita. Berserah pada juru selamat, percaya kasihnya sempurna, percaya dia sudah mati di kayu salib untuk semua dosa, dan hanya berserah. Saya mau tanya, kalau saudara tenggelam dan saudara tidak berdaya, lalu ditolong orang, lalu saudara coba bacakar. Saya punya teman, anak pendeta GPM di Ambon, teman saya sekolah. Dia jadi polisi, saudara, tapi dia mati cepat. Kematiannya itu mendadak. Kenapa? Karena dia mau tolong orang. Ada satu anak, dia terjun, jatuh dari jembatan pelabuhan. Lalu anak ini ternyata tidak tahu berenang, saudara-saudara. Dan anak ini tubuhnya besar sekali. Lalu teman saya yang polisi ini terjun untuk menyelamatkan anak ini. Apa yang terjadi, saudara? Mereka mati sama-sama. Karena ternyata yang mau ditolong, dia juga masih berusaha menolong dirinya sendiri. Bacakar. Akhirnya karena yang mau ditolong bacakar, yang menolong juga bacakar, sama-sama habis tenaga, mati sama-sama. Sejatinya kalau kamu mau ditolong, diam, gak usah bikin apa-apa. Tenang, gak bisa bikin gerakan tambahan. Berserah saja. Amin. Waktu kita diam, kita pasti selamat. Nah, kekristenan seperti itu, sudah. Kalau hari ini mungkin ada di antara saudara yang masih menutupi dosa, munafik. Sebenarnya kamu berdosa, tetapi supaya dianggap hebat, orang gak melihat dosamu, kamu tutupi, justru kamu nanti semakin sakit. Kamu semakin menderita dengan dosamu. Akui dan berserah. Maka Alkitab berkata, kita punya kekuatan baru, memampukan kita menjadi pribadi yang tidak pernah kita bayangkan. Dulu saya nggak pernah berpikir kalau saya berhenti bahuge lagi. Kenapa? Setiap kali lihat perempuan, saya suka perempuan. Tapi entah kenapa hari ini saya bisa berubah. Bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan hari ini juga saudara pun mengalami hal yang sama. Ketika saudara yakin bahwa Yesus menjadi Raja atas hidup saudara, Dia datang dalam hidup saudara, apapun dosamu hari ini. Mungkin kau sedang bergumul dengan dosa yang kau tahu itu salah, tetapi kau tak punya kekuatan untuk lepas dari dosa. Roh Kudus menjadi jaminannya. Maka apa yang tidak pernah kita bayangkan, dahulunya kita bisa lakukan. Air dan roh berfungsi untuk membersihkan dan menguatkan kita oleh kuasa Roh Kudus yang menghapus masa lalu kita dan memberikan kita kemenangan di masa depan. Tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nada yang tadi saja. Kita akan berdoa untuk mengamini firman Tuhan. Piano saja tidak perlu style. Biarlah hari ini setiap kita sadar bahwa kita perlu juru selamat. Siapapun kita, saudara, tidak terkecuali siapapun kita butuh juru selamat. Dan Dia, Yesus, datang menjadi Raja untuk mengambil alih seluruh hidup kita.
sehingga kita bisa hidup di dalam kebenarannya, saudara. Kita berbuat benar bukan supaya kita jadi benar, tetapi kita berbuat benar karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab